Menanggapi niat perpisahan Inara Rusli, Insanul Fahmi menunjukkan penolakan dramatis dengan tidak menjatuhkan talak demi mengakhiri pernikahan siri mereka. Menurut Marisha Icha, kuasa hukum Inara, perceraian dalam nikah siri hanya berlaku jika suami menjatuhkan talak dan Fahmi belum melakukannya. Insanul Fahmi tidak hanya ogah bercerai, ia bahkan mendatangi rumah Inara bersama keluarganya. Di sana, Fahmi menangis memohon maaf demi menyelamatkan pernikahannya dengan Inara Rusli. Namun, Marisha Icha memastikan kliennya tidak berminat melanjutkan pernikahan siri tersebut, terbukti dengan laporan Inara ke Polda Metro Jaya atas dugaan penipuan. Kuasa hukum Inara lainnya, Andi Taslim, menjelaskan bahwa kegaduhan ini bermula dari pengakuan Insanul Fahmi yang mengaku single. Alasannya itulah yang membuat Inara mau dinikahi secara siri. Laporan ini memperjelas bahwa Inara merasa ditipu karena Fahmi ternyata masih berstatus suami sah Wardati Namawa. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Emang kalau udah nikah siri terus mau udahannya itu tuh nggak pakai ditalak dulu gitu, terus tinggal gampang bilang aku nggak bisa ngelanjutin hubungan ini karena tidak sesuai dengan ekspektasi aku tidak mau melanjutkan lagi hubungan ini karena ternyata penuh dengan kebohongan. Terus kalau lakinya nggak ngejatuhin talak, emang bisa gitu gampang gitu. Lalu gimana ya hukumnya Ustadz? Tolong dijawab pertanyaan kita ini yang penuh tanda tanya. Oi Inara, kau ngapain buat laporan atas penipuan? Kau buat laporan, nggak terima kau kalau si Insang Ikan itu ngakunya duda sama kau. Masa setingkat artis macam kau, public figure macam kau nggak kau teliti? Masa nggak kau teliti? Sekarang kau pilih mundur ya kan, pilih mundur dan melaporkan si laki-laki. Nggak rugi. Gak rugi. Kayaknya kau udah cinta kali ya kan. Udah cinta kali kau sampai kau mau nikah siri. Belum 1 bulan kalian kenal udah langsung menikah siri kalian. Kau nangis ya kan pas buat klarifikasi, si laki-laki nangis buat klarifikasi ya. Padahal kan yang pelakunya klarifikasi kau nggak ada isi ya. Klarifikasi laki juga nggak ada isi. Sekarang sibuk membuat laporan segala. Pakai bilang Allah sebaik-baik yang maha tahu. Karena Allah tahulah, makanya Allah itu tunjukkan ya kan. Karena Allah itu negur kau, nggak seharusnya kau main nikah-nikahan sama laki orang. Buat apa kau buat klarifikasi bahwasannya kau pernah nggak ada hubungan apa-apa lagi, memilih mundur ya kan. Toh ujung-ujungnya kau udah nikah siri. Bucin kali kau. Dan kalau memang diduga Virgon yang bocorin CCTV itu ya wajar. Bau mama anak-anak. Masa komen sambal celup di dalam rumah ya kan. Ya wajar lah captionnya, semoga sudah halal, semoga sudah muhrim ya. Wajar. Kalau nggak halolan, nggak ada unsur nikah ya kan, nggak pantas lah. Kau itu seharusnya minta maaf itu langsung, minta maaf ya Kak Mawan, minta maaf ya Mawa atas kesalahan aku, bukan kepada netizen. Sebenarnya tuh si IR ini blunder, klarifikasi ini jadi balik blunder ke dirinya sendiri. Sekarang kan dia merasa ditipu sama ini laki gitu kan. Heran aja kok merasa dia ditipu sama ini laki, padahal dia itu pengalaman dia pernah berumah tangga, pengalaman pernah dia gagal dalam rumah tangga, pengalaman dia menjadi korban perselingkuhan, pengalaman juga dia diselingkuhi kayak gitu. Terus tiba-tiba dia berkenalan dengan laki-laki, terus merasa cocok, tiba-tiba laki-laki ini ngajak nikah siri. Harusnya pakai ini, kok itu pinter, kok itu orang pinter. IR boleh suka tapi pakai ini ya gitu, boleh suka tapi pakai ini, pakai logika. Masa tiba-tiba ada laki yang suka sama kau terus kau kecintaan banget, tiba-tiba terus ngajak siri kau langsung mau. Kalau misalkan ada laki-laki yang ngajak nikah siri, itu wajib dipertanyakan, dia itu lajang apa duda apa
apa punya istri apa kayak mana, tiba-tiba kan Papa bilang korban penipuan. Bilang aja kalau suka dia sama suka kayak gitu, tapi masalahnya kok itu tidak cross and recheck dulu problemnya apa. Tiba-tiba ini laki ajak nikah serius tuh aja. Aku mah heran, aku tuh pernah jadi korban perselingkuhan, tiba-tiba kok jadi pelaku perselingkuhan, gak masuk akal. Jangan udah asalkan poligami dikasih itu bla bla bla, jadi label itu kayak gitu. Jadi kan blunder sekarang, merasa ditipu. Masa merasa ditipu 2 jam kuat? Jadi kita sebagai kuasa hukumnya. Oh, berarti kuasa hukum itu pengacara nggak sih? Pengacara dia? Oh, baru tahu kok. Tapi kenapa gitu selalu berada di pihak-pihak yang salah gitu loh? Seperti kasusnya si Reza kan, dia kan ada di belakang itu. Ini gue ngomong karena dia itu mengaku dirinya kuasa hukum, ya kan, berarti dia tahu nih mana yang baik, mana yang benar, ya kan, mana yang kasus yang benar-benar harus dibela, mana yang tidak gitu loh. Jadi di sini tuh aku cuman kaget aja karena dia bilang karena kita kuasa hukum berarti dia itu pengacara, setidak-tidaknya seperti itu kan. Tapi nggak aku pikir tuh masa sih nggak bisa menelaah gitu dan tetap mendukung gitu, seperti produk overclaim sudah nyata-nyata ya kan dari Badan POM kalau produk itu tuh overclaim, tapi kenapa harus dibela sih gitu maksudku loh. Aku nggak menyalahkan apa pangkatnya dia apa gitu, nggak ke situnya, cuman gitu kenapa sih gitu tetap berada di pihak-pihak yang memang salah, seperti kasusnya si Inara ini ya kan, sudah rame ini, ada yang disakiti yaitu istri sah tapi tetap dibela juga gitu ya. Kita lihat aja ya pembelaannya seperti apa. Apakah dia tetap bilang Inara ini salah atau tidak gitu ya kan, karena menurut si Mawah gitu dia melaporkan dengan kasus perzinahan gitu kan, berarti perzinahan itu tuh di luar akad yang sah gitu loh maksud aku ya kan. Jadi kita lihat aja gitu kasusnya ini, kira-kira dia akan bertindak seperti apa ini seorang kuasa hukum Marica Ica ini ya kan. Pak, biar sekalian nanti kita promosikan gitu kalau memang dia tuh memang becus menangani kasus dan memang posisinya benar gitu ya, nanti kita juga bisa mempromosikan dia gitu loh, karena tidak banyak orang yang tahu kalau dia itu seorang kuasa hukum gitu. Jadi lewat mulut comel kita nanti kan bisa nih ya kan tergaung namanya dia kalau dia ini adalah seorang pembela yang benar gitu loh ya kan. Tapi di kasus Inara ini tuh masih kita lihat lah pengacara-pengacara ini akan menangani kasus ini seperti apa. Apakah mereka akan tetap menyalahkan Inara karena atas dasar ya kan laporan si Mawah ya kan yang katanya mereka itu berzina gitu loh ya kan. Jadi ya kita lihat aja dia menangani kasus ini tuh seperti apa ya kan. Mari kita teliti bersama-sama biar tidak salah paham ya kan. Gak usah aku ngomong panjang lebar dulu karena kasus ini baru akan mulai dipegang sama si dia atau sama si pengacara Ica. Iya sih pengacara nggak sih dia? Coba komen dong, pengacara nggak dia? Ada yang tahu nggak?